Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nurul Maulidiah, NIM 2010301017. Di sini saya akan melakukan resum anatomi dasar dengan judul vertebra dari dosen pengampu Bapak Tri Laksono. Pengertian dari vertebra merupakan tulang bagian belakang yang terdiri dari tulang kecil-kecil, dari tulang leher sampai tulang ekor, dan memiliki tugas untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang terletak di dalamnya. Vertebra juga memiliki 33 tulang. Nah, ini gambar dari tulang vertebra. Vertebra dibagi menjadi 5 bagian. Pada bagian tulang leher atau sering kita sebut dengan tulang atau cervical, jumlahnya memiliki jumlah 7 tulang. Dari sini sampai sini. Nah, tulang yang bagian kedua itu tulang punggung memiliki 12 ruas jumlahnya. Tulang punggung atau torakal atau tulang punggung yang memiliki 12 buah tulang. Nah, di bawahnya lagi terdapat lumbal atau tulang pinggang, memiliki 12 buah. Nah, di sini ada tulang sakrum. Itu sebetulnya ada 5 tulang, tetapi dijadikan 1. Dan di bawahnya tulang ekor atau dinamakan kosik. Selanjutnya, vertebra terdiri dari 33 tulang, di antaranya yaitu 7 buah tulang servikal, 12 buah tulang torakal, 5 buah tulang lumbal, 5 buah tulang sakral atau sakrum yang menyatu jadi 1, 3-5 buah tulang kosik yang menyatu jadi 1 tulang juga, dan 24 tulang saling bersendi yang membentuk kolumna vertebralis dan memiliki sifat yang fleksibel. Selanjutnya, struktur vertebra dibentuk oleh korpus atau badan tulang untuk menerima beban. Arcus itu ring lubang sebagai pelindung spinal cord. Lalu processus spinosus dan processus transversus sebagai komponen mekanik. Nah, ini gambar dari. Nah, ini terdapat tonjolan-tonjolan. Terdapat tonjolan-tonjolan. Ini dinamakan processus spinosus. Dan ini processus spinosus itu bisa dipalpasi. Dan ini terdapat lubang itu dinamakan foramen vertebralis. Lalu ada di sini processus transversus. Di sini itu sebagai sayapnya. Lalu badan vertebra itu dinamakan korpus ini. Selanjutnya ada sakrum. Ini terdapat garis-garis atau garis itu dinamakan linea transversa. Ini sakrum dalam posisi anterior dan ini sakrum dalam posisi posterior. Nah, pada sakrum posterior
itu di sini dinamakan dinamakan Crista promontarium. Lalu selanjutnya, nah, vertebra mempunyai ligamen yang berfungsi untuk menguatkan tulang sebagai pengait otot-otot sekitar vertebra, antara lain ligamen longitudinal anterior, ligamen longitudinal posterior, ligamen flavum, ligamen supraspinosus, ligamen transversus. Nah, ini gambaran dari ligamen yang ada di vertebra. Ligamen longitudinal anterior itu terbentang sepanjang bagian depan korpus kolumna. Anterior itu berarti depan, kalau posterior itu belakang. Nah, berfungsi sebagai pelindung dari korpus kolumna. Nah, selanjutnya ligamen longitudinal posterior itu terletak di sini pada bagian korpus dan menutup bagian spinal kanal. Lalu yang selanjutnya ligamen flavum. Di sini letaknya. Itu membentang bagian dalam korpus, bagian dalam arcus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Selanjutnya ligamen interpinosus. Ligamen interpissus. Itu menghubungkan, di sini letaknya, menghubungkan tiap prosus spinosus atas dan bawahnya. Lalu ligamen supraspinosus itu dari cervical 7 sampai sacrum yang terletak di belakang ligamen interpinosus. Berarti di belakang ligamen interpinosus. Terus yang terakhir ligamen intertransversum. Di sini letaknya. Itu menghubungkan antara tiap prosesus transversus. Lalu selanjutnya, nah, di tulang vertebra juga terdapat otot-otot sekitar vertebra, yaitu antara lain otot punggung dan otot bagian perut. Nah, pada otot punggung yaitu ada otot transversus spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, stratus posterior, dan latissimus. Nah, pada otot transversus spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, stratus posterior itu tidak bisa dipalpasi. Lalu yang bisa dipalpasi adalah latissimus dorsi. Letaknya di sini. Pada bagian kanan. Pada bagian kanan itu bisa dipalpasi, lalu pada bagian kiri itu tidak bisa dipalpasi. Otot yang tidak bisa dipalpasi. Lalu selanjutnya otot perut. Nah, otot perut itu dibagi lagi menjadi rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan obliquus externus. Nah, rectus abdominis itu terletak di bagian depan perut, otot yang paling besar. Nah, selanjutnya kelainan pada tulang vertebra.
yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Kalau skoliosis bidang gerak. Nah, bidang gerak itu terdiri dari frontal, sagital, frontal, dan transversal. Nah, kalau sagital itu bagian tubuh yang membelah jadi dua bagian, kanan dan kiri. Gerakannya seperti apa? Gerakannya apa saja? Gerakannya itu fleksi dan ekstensi. Nah, yang kedua, frontal. Frontal ini di mana tubuh membelah ke belakang dan ke depan. Ini. Gerakannya itu lateral fleksi. Nah, tadi kalau sagital itu membelah bagian tubuh kanan dan kiri. Nah, gini contohnya. Lalu yang terakhir transversal. Itu bagian tubuh yang apa? Atas dan bawah. Contohnya seperti rotasi, gerakannya seperti rotasi. Nah, selanjutnya. Nah, kelainan pada vertebra itu ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Kalau skoliosis itu tulang vertebra mengalami bengkok. Lalu kifosis itu tulangnya ke depan, bungkuk ke depan. Lalu kalau lordosis itu tulang yang terlalu tegak ke belakang. Jadi seolah-olah seperti orang yang sombong itu. Belakang. Lalu selanjutnya, nah, diskus intervertebralis itu bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Apa saja bantalannya, yaitu ada yang di tengah ini dinamakan nukleus nukleus, dan yang di sini ini dinamakan anulus. Nah, nukleus ini sifatnya itu seperti kenyal, seperti jelly. Dan kalau anulus itu tersusun dari lembaran yang berlapis. Nah, diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang, dan mengangkat beban berat dalam posisi yang salah dapat mengakibatkan prolap diskus intervertebra. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.